Di dalam kitab Fadhailus Syuhur, Abah memaknai huruf shin pada kata Syawal itu sebagai syajarah. Syajarah itu artinya pohon. Kita sudah sama-sama maklum dan sudah banyak para ahli membahas masalah ini. Namun yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kalimat thayyibah itu sendiri tak ubahnya seperti pohon. Pohon kan ada dua di dalam surat Ibrahim. Ada syajaratin thayyibah, ada syajaratin khabithah. Syajaratin thayyibah adalah pohon yang baik, sementara syajaratin khabithah adalah pohon yang tidak baik. Padahal yang dimaksud oleh pengersa Abad, pohonnya itu juga, yang baik dan yang tidak baik. Mengapa ada pohon tapi baik? Di sisi lain ada pohon tidak baik, padahal pohonnya itu juga. Jadi faktor yang mempengaruhi baik tidak baiknya pohon itu bergantung kepada yang memeliharanya. Kalau orang yang memeliharanya adalah sangat telaten, mengetahui ilmu bagaimana caranya memelihara pohon, saya yakin pohon yang dipelihara itu sendiri, yang diurus itu akan menjadi pohon yang baik. Ini menjadi satu tantangan bagi kita sebagai ikhwan, akhwat, bahwa dari fakta, kenyataan, gitu, itu eh, pohon apabila ternyata memang digambarkan di dalam Al-Quran yang saya maksudkan tadi adalah ada pohon yang baik dan pohon yang tidak baik, itu ada cirinya ternyata. Ciri pohon yang baik itu sendiri adalah asluha sabitun wa far'uha bis-sama. Akarnya menghunjam ke dalam tanah, sementara batang dan rantingnya itu ternyata eh, apa ya eh, merebak gitu, merebak ke langit. Dalam artian eh, dapat dilihat daripada apa hasilnya itu. Ada output daripada pohon itu. Mengapa bisa terlihat batang dan rantingnya menjulang tinggi ke langit? Itu sebagai dampak positif, pengaruh positif daripada akar yang terhunjam ke dalam tanah. Apabila ternyata akarnya tidak dihunjamkan ke dalam tanah, sangat mustahil kita akan bisa melihat pohon tersebut akan mempunyai cabang, mempunyai ranting yang merebak ke langit. Sangat mustahil. Nah, ini merupakan salah satu gambaran. Salah satu gambaran ternyata pantas gitu ya, pengarsa Abah itu sendiri sempat menyampaikan di dalam Thariqah itu sendiri tidak ada yang namanya apa namanya eh, apa namanya istilahnya apa ya, kalau kalau semacam jam terbangnya lah kira-kira semacam begitu ya. Jadi meskipun orang itu sendiri sudah mendapatkan haknya beberapa tahun yang lalu, tetapi ternyata memang tidak diurus gitu ya, itu sangat berpengaruh gitu ya. Tidak mungkin akan memunculkan amalia-amalia, akan memunculkan fenomena-fenomena positif yang keluar daripada amaliahnya. Berbeda dengan apa, dengan eh, orang yang mendapatkan hak talqin zikir kemudian diamalkan. Meskipun relatif tidak terlalu lama dari setelah dia ditalqin, tapi diamalkan, itu bisa jadi hasilnya akan lebih baik. Untuk itu, yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana caranya agar apa yang dipunjamkan ke dalam hati kita, kalimat thayyibah itu sendiri, pohon itu sendiri, itu akan menjadi baik. Ada satu kasus yang pernah
pernah muncul ke permukaan. Ini pada waktu periode kemursyid dan pengersa Abah Anom. Ceritanya begini. Jadi ada orang ditalkin. Kemudian setelah ditalkin nampaknya ada alur gitu ya. Orang tersebut diperjalankan oleh mursyid itu ternyata diperjalankannya kepada sesuatu, melalui jalur, melalui jalan, ternyata yang agak kurang disenangi oleh yang bersangkutan. Nah, karena merasa tidak apa ya, artinya perubahannya justru negatif, kira-kira semacam begitu menurut pandangan yang bersangkutan, itu akhirnya pengen pengen dicabut kembali talqin itu. Nggak tanggung-tanggung datang kepada pengersa Abah Anom. Abah Anom kan mursyid. Apa mohon yang kemarin ditalkinkan ke dalam hati saya tolong dicabut lagi. Emangnya kenapa? Kok jadi nggak enak amat sih hidup? Kira-kira semacam begitu. Kalau dalam bahasa bahasa sehari-harinya. Apa kata Abah Anom? Nggak bisa. Jadi apabila talqin itu sendiri sudah diberikan kepada yang berhak, itu tidak bisa dicabut lagi, gitu ya. Jangan apa ya, tidak usah merasa khawatir. Siapa tahu kata Abah, itu nanti sekali waktu kamu akan memerlukannya. Kira-kira semacam begitu. Nah ini kan satu proses ya, satu proses di mana setiap orang itu diperjalankan oleh mursyidnya, tidak menutup kemungkinan diperjalankannya itu adalah melalui jalan yang dia sendiri kurang menyenangi. Gitu. Dan ini agak umum ya, agak umum dirasakan oleh banyak ikhwan akhwat. Jadi bukan salah talqin, bukan salah mursyid itu. Hanya terkadang kita tidak jeli melihat bahwa itu merupakan satu proses yang wajib untuk dilalui oleh kita. Kira-kira semacam demikian. Nah, untuk itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya agar apa yang telah ditalkinkan ke dalam diri kita itu sendiri itu merasa betah di dalam hati. Merasa betah di dalam hati karena itu yang akan menghasilkan yang namanya sabitun, ya, yang menghujam ke dalam tanah, ke dalam hati. Nah, ternyata eh, ada yang menarik ya, ada yang menarik itu pada saat saya diberi nama Raudhah. Nama Raudhah itu sendiri sebagai pengganti gitu. Dulu kan Raudhah, dulu namanya madrasah ya, madrasah. Yang namanya saya kan sempat minta nama madrasah kepada pengarsa Abah untuk dijadikan apa namanya patokan gitu. Ini adalah madrasah yang saya bina gitu. Namanya kan Arapi'iyah, nama yayasan. Tapi karena saya kan tidak selamanya tinggal di yayasan, akhirnya istri saya itu menyarankan gimana kalau minta aja kepada Abah gitu penggantinya, sebab siapa tahu umpamanya ada hal-hal yang tidak terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita itu dilakukan oleh yayasan nggak nyaman sekali. Pada saat saya minta kepada pengarsa sebagai pembantu, sebagai pengganti namanya itu sendiri, itu Abah ternyata kan sebagai seorang mursyid ya Abah itu bagaimana gitu ya kepiawaian seorang mursyid itu ucapannya akurasinya luar biasa, akurasinya. Dan itu bukan bukan pertama sekali yang saya rasakan itu. Yang saya rasakan pertama sekali yang saya perhatikan benar itu ya, akurasi ucapan seorang mursyid itu. Dulu kan Abah pernah mengatakan jauh 5 bulan, 5 bulan sebelum dilaksanakan acara manaqib internasional di Masjid Istiqlal, Abah menyampaikan kalimat pendek di Masjid Muhammad Alwi Habib Idan di Soreang, Bandung. Kalimatnya sederhana. Abah menginginkan, mengharapkan nanti acara manaqib internasional di Istiqlal itu gembira, banyak yang hadir. Gitu. Kemudian Abah mengatakan begini, andai kata satu orang wakil talqin membawa satu bis jamaah, itu Istiqlal bakal penuh. Itu kata apa semacam begitu. Ya, para Ikhwan yang hadir pada waktu itu hanya mengatakan memberi semangat kepada dirinya sendiri. Insya Allah, amin. Nah, macam-macam lagi.
pada hari H, pada hari H, acara manakib internasional di Istiqlal itu sendiri, benar gempita. Masyarakat begitu antusias, para Ikhwan maksud saya, begitu antusias gitu ya, mendatangi Istiqlal, kemudian zikir begitu menggema. Selesai ada acara itu panitia menginformasikan bahwa bis yang diparkir pada halaman Masjid Istiqlal itu berjumlah 108 bis, semacam begitu. Itu nggak ada yang jeli, nggak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengutak-atik angka itu. Tapi saya ingat sekali gitu ya, pada waktu Abah mengatakan kalau satu orang wakil talqin saja membawa satu bis jamaah ikhwan ke Istiqlal, Istiqlal bakal penuh. Pada waktu itu wakil talqin baru 108 orang, gitu ya. Jadi bagaimana akurasi ucapan seorang mursyid itu? Ternyata 5 bulan sebelum hari H, gitu ya, itu sudah diinformasikan. Kira-kira yang akan hadir itu ada 108 bis. Meskipun tidak setiap wakil talqin yang hadir itu membawa jamaah menggunakan bis. Saya sendiri kan dari Bogor, gitu ya. Itu kan ke Jakarta kan lebih nyaman naik apa? Naik kereta api, gitu ya. Turun di Cikini, tinggal jalan, tinggal nyebrang, gitu udah nyampe. Nah, bisa saja ada wakil talqin membawa lebih daripada satu satu bis gitu. Nah, tapi kan akurasi angka gitu ya. Abah mengatakan andai kata satu orang wakil talqin itu membawa satu bis, artinya jumlah wakil talqin sama dengan jumlah bis yang hadir. Kira-kira semacam begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Abah itu sendiri mengatakan pada waktu apa? Pada waktu saya minta penggantian nama madrasah, sekarang namanya Raudhah. Raudhah Merah Putih. Ternyata apa memberi nama Raudhah Merah Putih untuk saya adalah Wa'abkaro. Wa'abkaro kan kalimatnya pendek gitu ya. Kalimat Wa'abkaro itu kan ayat yang kelima. Ayat yang kelima pada surat At-Tahrim. Itu. Ternyata ayat itu diawali dengan kalimat yang begitu indah gitu. Begitu indah artinya terkait masalah talak itu. Yang saya maksudkan adalah begini. Ujung daripada ayat tersebut itu berbunyi sayyibatin wa abkaro. Sayyibatin wa abkaro itu janda dan gadis. Awas sempat senyum dan melirik kepada Buya Kiai Soleh Mukhtar Hujatul Arifin di Alhanin di Rawa Bebek. Sambil menunjuk gitu ya kepada saya. Itu sangat menarik kata Abah. Dalam artian nama wa abkaro itu pasti sangat menarik. Sangat menarik setelah tahun 2019, saya masih ingat. Artinya 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu Abah telah mengganti Raudhah yang saya miliki Arabnya menjadi wa abkaro. Gitu ya. Padahal Arabnya sendiri kan berdiri Pak sejak tahun 2013. Itu kan berapa ya? 6 tahun ya. Berarti sudah berjalan menakib di rumah itu sendiri selama 6 tahun diganti menjadi wa abkaro. Kata Allah ini pasti menarik. Saya pikir apa menariknya ya? Itu kan hanya nama gitu ya. Wa abkaro itu sendiri. Hanya dicantumkan dalam Al-Quran. Mustahil tidak ada makna. Mustahil tidak ada pengertian. Mustahil tidak ada materi yang dikatakan pengersabah sebagai menarik. Ternyata ujung-ujungnya setelah saya perhatikan sekarang itu menariknya itu sendiri. Saya ingat ucapan pengersabah. Ucapan pengersabah itu begini. Di antaranya gitu, kan sekian banyak kan. Di antaranya begini. Pada waktu Abah Anom mengucapkan sesuatu dan itu bagaimana adab Abah Aus kepada mursyid, kepada gurunya. Nah, begini, Abah Anu mengatakan, eh, apa? Kira-kira begini ya, maaf kalau salah, kalau tidak pas, tapi maksudnya begini, eh, oh ternyata masih jauh perjalanan kita. Kalimat kira-kira semacam begitu, masih jauh perjalanan kita. Itu ucapan lisan.
ucapan yang keluar daripada lisan seorang mursyid, Pangersa Abah Ano, silsilah ke-37. Kemudian Abah Aos berkata di dalam hatinya, gitu ya, sambil mendekat, sambil mendekat kepada Pangersa Abah Ano. Abah itu hatinya mengatakan begini, dalam hati, kata Abah ini, eh, jauh bagaimana Abah? Maksudnya begitu kira-kira. Abah Ano mengatakan, masih jauh perjalanan kita. Kemudian Abah Aos mengatakan, jauh bagaimana Abah? Nah, seketika Abah Anom itu sering mengatakan, ternyata masih banyak para kiai yang tidak mengerti tentang toriko. Apalagi mengamalkan, ngerti aja enggak, kira-kira semacam begitu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Wa'ab Karo? Ya? Wa'ab Karo kan secara harfiah terjemahannya adalah gadis, perawan, virgin. Nah, sementara kalau yang namanya kalimat sebelumnya adalah sayyibat, adalah janda. Sayyibatin wa abkaro. Janda dan gadis itu. Masya Allah, tabarakallah. Saya baru gitu ya. Ternyata mungkin maksudnya begini. Terkait dengan apa yang disampaikan Abah Anu. Gitu. Ternyata begini. Orang yang namanya janda itu adalah seseorang yang pernah punya pengalaman hidup dengan orang lain. Gitu ya. Saibatin kan yang namanya janda kan perempuan. Artinya dia itu pernah hidup dengan laki-laki. Sementara yang namanya wa'abkaro, gadis, perawan, itu belum pernah punya pengalaman hidup dengan seorang laki-laki. Kira-kira semacam begitu. Ini yang saya maksudkan nggak ada kaitannya. Yang ingin saya sampaikan itu nggak ada kaitannya dengan masalah janda, dengan masalah seperti itu. Ternyata pengertian mengapa Abah sampai mengatakan ini sangat menarik adalah ternyata dihubungkan dengan ucapan pengersa Abah Anom itu sendiri. Yang namanya sayyibatin itu adalah orang yang pernah memiliki satu ilmu. Orang kalau sudah memiliki satu ilmu, kemudian ditalkin, gitu ya, itu ada adu tarik kepentingan di dalam hatinya. Persis seperti kita yang baru pertama sekali ditalkin. Kita kan membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali setelah selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Tapi begitu ditalkin, ternyata itu nggak dibaca. Begitu. Itu kan banyak di antara kita, itu sempat mengatakan, sayang amat ya, sekian lama kita mengucapkan tasbih 33. Adu tadi kepentingan semacam begitu. Makanya bagaimana caranya sabitun syajaratin thayyibah gitu ya. Pohon yang baik itu sendiri, kalimat thayyibah yang baik adalah yang terhunjam ke dalam hati sementara waparu habis sama cabang dan rantingnya itu ternyata naik ke atas langit. Itu yang paling baik gitu ya. Bagaimana caranya supaya kalimat thayyibah itu sendiri bisa betah di dalam hati? Itu penting gitu ya. Jadi munculnya ketidaknyamanan dan sebagainya sebagai akibat daripada la ilaha illallah yang ditalkinkan itu sendiri tidak betah di dalam hati. Mengapa bisa tidak betah? Karena di dalam hati ada penghuninya. Penghuninya adalah amalan-amalan. Amalan-amalan sebelum kita ditalkin, itu masih tetap kita pakai. Nah ini yang dikatakan sebagai janda. Artinya orang itu sendiri pernah berhubungan dengan amalan-amalan lain. Nah, bagaimana caranya supaya nyaman? Itu harus di-delete dulu terlebih dahulu. Jadi pada saat kita ditalkin, apa yang ada di dalam hati, delete semuanya, dihapus semuanya. Baru kalimat thayyibah akan menjadi kalimat thayyibah yang benar. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik yang akan betah mengisi relung hati kita. Nah, apabila itu yang terjadi, bukan hal yang mustahil, itu pasti gitu ya. Kita itu sendiri akan merasakan sabitun fil ardi wa faruha fis sama. Akarnya menghunjam ke dalam tanah, sementara cabangnya itu akan naik ke langit. Nah, kalimat semacam begitu, apabila kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata orang yang merasakan betapa nikmatnya bertoriko, itu adalah yang sudah mengikis sedikit-sedikit gitu ya.
amalia-amalia yang pada waktu sebelum ditalkin itu sudah dihilangkan sih. Abah sendiri kan tidak pernah menghilangkan tasbih, menghilangkan tahmid, hanya dipindahkan saja tempatnya. Dimasukkan ke dalam sholat, yang namanya sholat tasbih. Makanya di luar sana sholat tasbih itu sendiri sekali seumur hidup. Kalau sudah dilakukan kan nggak melakukan lagi. Nah, sementara kita kan tidak begitu. Nah, itu dikatakan memang. Nah, jadi yang paling nyaman itu sendiri, kita ini, maaf, terutama para wakil talqin, itu harus menggarap gadis. Dan janda pun jangan lupa, digarap juga oleh kita. Bagaimana caranya? Orang apabila sudah mempunyai ilmu, itu lebih memprioritaskan ilmu yang ada di dalam. Lagian kan gampang. Rumusnya gampang sekali. Bagi kita orang yang sudah ditalkin, rumusnya itu ya. Amaliyah bertorikoh itu sebut saja sama dengan amaliyah melaksanakan ajaran agama Islam. Sangat mudah. Agama apa? Rasul mengatakan ad-dinu yusr. Agama itu adalah mudah. Kalau agama itu mudah, artinya agama itu jangan dipersulit. Semudah apa agama harus dilaksanakan? Semudah apa amaliyah torikoh harus dilaksanakan? Semudah persis kita ini copy paste. Gitu ya. Al-Quran yang aturnya begitu. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambil. Wa manahakum anhu pantahu. Yang dilarang, buang. Itu kan copy paste yang begitu. Artinya kita nggak usah mengedit gitu. Dalam artian, kalau memang umpamanya gitu ya, zikir itu paling tidak 165 kali, tinggal di copy paste aja. Abah Anom berzikir 165 kali selesai sholat fardu yang 5 waktu. Gitu ya. Di luar itu ribuan. Mengajarkannya begitu Abah Anom itu. Ternyata 165 kali selesai sholat fardu yang 5 waktu, itu hanya menghabiskan waktu 5 menit. Jadi yang dibutuhkan waktu adalah 5 kali 5 menit. Sehari semalam itu sendiri, yang dibutuhkan zikir jahar itu adalah 25 menit. Jadi Abah Anom berzikir setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu sebanyak 165 kali 5. Itu hanya 1980. Hanya itu. Di luar itu baru ribuan. Nggak mau dihitung. Karena tidak terhitung. Gitu. Nah, jadi karena kita perlu menduplikasi ya, memberikan apa ya, ikut dari belakang gitu. Nggak ada jalan yang terbaik bagi kita. Bagaimana caranya kita menjadikan kalimat thayyibah itu berakar, menghunjam ke dalam tanah, kemudian cabangnya naik ke atas, itu dilakukannya dengan cara demikian. Tinggal di copy paste aja gitu. Nggak banyak-banyak amat yang dilakukan oleh pengarsa. Tetapi keistiqomahan itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Ribuan terkadang kita merasa tertarik untuk mengamalkan zikir. Muncul kan ya kalimat-kalimat pendek. Abah berzikir 1111. Ada yang mengikuti karena itu diucapkan oleh para sahabat. Tapi tapi hanya bertahan 3 hari, kesannya kembali menjadi 3 kali lagi. Itu jauh lebih buruk ketimbang kita melaksanakan tetap 165 tapi continue terus gitu. Kira-kira semacam begitu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan betapa pentingnya kita melaksanakan persis seperti yang diamanatkan Al-Qur'an Karim. Allawistaqomu alat toriko. Kita ini dianjurkan untuk istiqomah di dalam toriko, metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Syekh Mursyid kita. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.